bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam diri kami. Ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami itu, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata. Terimalah juga intensi harapan permohonan yang kami haturkan kepadamu untuk saudara-saudari kami yang telah terpanggil dan Kau minta pertanggung jawab sehubungan dengan kepercayaan yang telah Kau anggap selesai di muka bumi ini. Kabulkan dengan pengantaran Yesus Putra Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Demikianlah sabda Tuhan. Yakni ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung.
Demikianlah sabda Tuhan. Pada semua kurban bakaran dan kurban lain. Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Sudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dan adik-adik kasih, selamat pagi. Jam 9. Hari ini kita disengat, kita dikejutkan dan kita diingatkan oleh dua hal yang paling utama dalam kehidupan keberiman kita. Dan ini menjadi seni mati, menjadi inti dari gerak persiaran ataupun rangkaian kehidupan keberiman. Bacaan pertama tadi diambil dari kitab Ulangan, atau lebih fokus dalam bahasa saya Deuteronomium. Kitab Ulangan itu menjadi bingkai, menjadi kerangka, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan korban. Yesus memberikan kepada manusia, Yesus tidak pernah memuji. Bahkan di tempat lain Yesus mengutuk celaka. Tapi hari ini Yesus memberikan pujian kepada tokoh ini dengan mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan. Artinya memang dalam suasana batin, dalam suasana hidupnya dinaungi dan dibingkai oleh kasih Allah. Tuhan Yesus memang mempunyai sikap dasar sportif, bukan hanya olahragawan, bukan hanya wasit dan sebagainya. Wasit bisa curang, tapi namanya olahragawan mestinya hidupnya sportif. Di satu pihak, kalau itu memang baik, harus dikatakan. Yesus juga mengatakan karakteristikan seorang ahli Taurat baik, maka Yesus mengatakan demikian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat melihat apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Filipi bab 1 ayat 9. Paulus menegaskan, saudara-saudara terkasih, oleh karenanya tatkala kita berdoa tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk mengasihi. Kita mengasihi diri dengan melihat yang baik dan berbuat yang baik untuk kesucian dan kebaikan hidup kita. Kita juga mengasihi sesama
dengan membantu dan menolong sesama. Dan puncak dari semuanya itu adalah kita mengasihi Tuhan sebagai dasar dan puncak dari kasih kepada diri, kepada sesama kita. Maka marilah kita berdoa agar kasih karunia Allah itu senantiasa mengalir dan melimpah kepada kita. Tuhan memberkati. Penciptalah kita dan akan Yesus Kristus Putra yang adalah Tuhan kita dan disalibkan dan dimakamkan, yang bertempat penantian pada hari ketiga dan pertama, yang di surga sebagai Bapa yang Maha Kuasa dan sediakan Bapak sekalian orang, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita masing-masing di sini, semoga Bapa mendampingi kita masing-masing di sini, agar teladan dan kekuatan Yesus Putranya selalu mendorong kita dalam hidup dan karya kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mulai sejenak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mohon belas kasih dan kerahiman kepada saudara-saudari yang kemarin dan saat ini kami mohonkan pengampunan dan kerahiman. Allah kami dari dorong resah dan kami mengucap mengingat pada Tuhan, mengambil Engkau dan senapa dan lain bersama sendiri. Sudah menemani kami dan mengambil.
menunaikan sama Engkau mengasihi putra. Oleh ketaatan kami diberikan menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan dan dosa tidak taat. Maka Tuhan bersama malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sampai kemuliaan. Terimalah berbakat kami semua, bila tubuh yang disahkan bagi. Demikian pula saudara yang mengalami sekali lagi yang mengucap syukur kepada-Mu, diberikannya kepada-Mu dengan seraya berkat. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah. serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Dan di sini kita sampaikan doa-doa dalam hati kita, khususnya para awam yang telah mendahului kita, orang yang kita cintai, anak yang kita sayangi, ataupun pribadi yang berkenan di hati kita. Kita sampaikan dalam hati kita masing-masing. Perkenan mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kemenangan, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kehidupan kita. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal di mana-mana dan anak semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan di mana mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih dan kami semua kami terima dalam kebahagiaan apa bersama Santa Maria Bunda Allah, Sang Yesus memulainya. Para sudah semua orang sepanjang masa ini juga berkenan padamu. Semoga kami Kau perkenalkan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan mengatakan Yesus Kristus Putra. Dengan menangkan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi malam apa yang maha kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Kristus yang kita sambutin dan mata kita sampai hidup yang kekal.
Kami bersyukur atas sakramen cinta kasih yang telah kami terima ini. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan menaruh cinta satu sama lain, dan hantarlah kami untuk memasuki kerajaan, yaitu kerajaan damai sejahtera yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, terkait dengan indulgensi yang akan dianugerahkan kepada saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan dari tanggal 2 kemarin sampai nanti tanggal 8. Bila mana kita mendoakan itu secara kontinuitas atau secara berkesinambungan, maka Allah akan menganugerahkan indulgensi penuh, pengampunan total. Yang kedua, bila kita hanya menjalankan sebagian, maka pengampunan itu juga dianugerahkan sebagian. Contoh sebagian adalah kita mendoakan tetapi tidak berziarah ke makam, atau kita hanya mendoakan setengah-setengah, tidak sampai tuntas pada hari ke-8. Maka saya pribadi setiap saya bisa akan saya sebut nama-nama pribadi-pribadi dan orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, termasuk keluarga Bapak Ibu semua. Maka pada kesempatan nanti akan ada dapat merealisasikan cinta kasih yang Tuhan tanamkan dan anugerahkan dalam kabupaten kita masing-masing. Tuhan bersama